Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai pada kesempatan kali ini kita sekalian masih diberi kesehatan, masih diberi umur yang panjang, serta diberi kelapangan untuk kita dapat menjalankan salah satu perintah agama, yaitu menuntut ilmu. Meskipun dalam kondisi yang serba terbatas ini, itu tidak menjadi alasan untuk kita kemudian menggugurkan kewajiban. Itu tidak menjadi sebab gugurnya kewajiban menuntut ilmu. Dan sebelum saya menyampaikan materi untuk hari ini, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bersama-sama marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang akan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa dan negara. Dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, untuk pertemuan kali ini tema kita adalah ilmu pendidikan Islam sebagai sebuah pengantar. Kenapa pengantar? Karena tema kita hari ini masih global. Kita hanya berbicara tentang seluk-beluk ilmu pendidikan Islam, belum sampai ke detail. Jadi ibarat kalau kita ke museum, kemudian di situ ada pemandunya, maka di awal, di pintu masuk, dia akan mengantarkan kita, memberi gambaran secara umum terkait museum yang sedang kita kunjungi. Misal Museum Nasional di Jakarta, maka guide ini tadi akan memberikan gambaran umum terkait museum, bahwa museum ini didirikan oleh ini, berisi tentang yang itu sifatnya masih umum, belum detail. Baru kemudian di sesi-sesi selanjutnya dia akan membawa kita untuk ke tema-tema tertentu. Ada tema tentang semisal daerah Jawa yang di situ berisi tentang pernak-pernik dari suku yang ada di Jawa, kemudian peninggalan atau benda-benda tradisional. Itu termasuk dalam hal perkuliahan. Makanya saya sering mengatakan bahwa kalau bisa usahakan di perkuliahan itu jangan melewatkan sesi paling awal dalam materi, yaitu pertemuan kedua, dengan sesi paling akhir, karena itu menjadi penentu. Jadi ketika nanti kalian ditanya tentang ilmu pendidikan Islam, itu jawaban sederhananya ada di pertemuan kedua ini. Jadi dia mengantarkan kita bahwa kita mau ngapain saja satu semester, yang kita bicarakan itu terkait apa. Oke, pengertian IP, ilmu pendidikan Islam. Di situ memang saya sengaja pisah-pisahkan supaya kalian bisa juga memahami tentang apa itu ilmu, apa itu pendidikan, kemudian Islam. Oke, kalau ilmu biasanya ada istilah ilmu pengetahuan. Nah, memang di beberapa referensi yang saya temukan itu ada yang membagi antara ilmu dengan pengetahuan. Pengetahuan itu adalah apa yang kita ketahui. Semisal saya bertanya kepada kalian, yang saya pakai ini apa? Peci, Pak. Itu hanya pengetahuan. Apa yang kita ketahui itu adalah pengetahuan. Tapi kalau ilmu itu lebih kompleks lagi, lebih detail. Jadi tidak semua pengetahuan itu ilmu, tapi kalau ilmu itu pasti berupa pengetahuan. Kenapa? Karena pengetahuan tentang fakta baik itu yang bersifat natural maupun sosial yang berlaku umum dan sistematis. Ilmu pengetahuan yang sudah diatur menurut urutan dan arti serta menyeluruh dan sistematis. Kata kuncinya ada di umum dan sistematis. Jadi sederhananya begini, pengetahuan adalah apa yang kita ketahui, sementara ilmu adalah kumpulan dari pengetahuan yang sudah tersusun secara sistematis. Coba kalian bayangkan, pengetahuan itu adalah batang lidi. Ilmu adalah kumpulan batang lidi yang sudah disusun rapi sehingga menjadi sapu lidi. Jadi ilmu itu lebih kompleks, lebih detail, ya, dia berbicara tentang sesuatu yang sistematis dan ada di situ ada kumpulan.
Sekali lagi, pengibaratannya adalah di dalam otak kita ini ada banyak sekali batang lidi yang berserakan. Kalau batang lidi ini kemudian kita kumpulkan, pengetahuan ini kita kumpulkan, kemudian kita susun secara sistematis sesuai dengan kaidah keilmuan, maka dia bisa menjadi ilmu. Bersifat umum artinya dimanapun dia berada, ilmu itu tetap berbunyi yang sama. 2 tambah 2, 4. Kalian mau datang ke Inggris, mau datang ke Eropa, tetap 2 tambah 2 adalah 4. Jadi ilmu itu sifatnya lebih umum dan sistematis. Kalau pengetahuan lebih bersifat khusus, lokal. Semisal di daerah kalian masih ada pengetahuan tentang ketika ada acara pernikahan, di situ harus disediakan pohon pisang yang kemudian ada sedang berbuah dan seterusnya. Tradisi lah bahasanya. Jadi pengetahuan yang tersusun itu adalah ilmu. Kemudian pendidikan usaha sadar mengajarkan sesuatu yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, oleh orang yang tahu terhadap orang yang tidak tahu. Jadi kata kuncinya ada di usaha sadar mengajarkan sesuatu. Jadi harus sadar. Saya mengajarkan sesuatu ke kalian itu dalam konteks kesadaran penuh. Terkadang ada orang mengajarkan nampak mengajarkan tapi dia tidak sadar. Misal mengigau, melindur tapi dia berbicara tentang ilmu. Nah, itu bukan pendidikan. Pendidikan harus ada usaha sadar, baik oleh orang yang mengajar atau yang diajar, oleh orang yang tahu terhadap orang yang tidak tahu. Itu pendidikan. Jadi harus sadar loh ya. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajarannya. Jadi Islam adalah agama yang di situ dibawa oleh Nabi Muhammad, yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajarannya. Ini ada 3. Maka diartikan IP itu adalah studi. Jadi ilmu tadi kan pengumpulan pengetahuan yang, maka ilmu pengetahuan pendidikan Islam itu adalah studi tentang proses kependidikan yang didasarkan pada nilai-nilai filosofis ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Atau dengan redaksi yang agak singkat, ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan pada Islam. Jadi pendidikan Islam adalah pendidikan yang bercorak Islam. Ada pendidikan bercorak sekuler, ada pendidikan bercorak liberal, ada pendidikan bercorak Islam. Artinya segala usaha sadar mengajarkan sesuatu kepada orang yang tidak tahu oleh orang yang tahu dengan landasan Al-Quran dan hadis. Jadi itu studi tentang proses kependidikan. Ilmu pendidikan Islam, ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Artinya yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, menarik. Kalian ada di prodi pendidikan agama Islam. Dan sekarang kalian mendapat ilmu pendidikan Islam. Apakah sama antara pendidikan Islam dengan pendidikan agama Islam? Memang secara sekilas itu hampir sama. Mung beda agama saja. Ada istilah agama di sini. Tapi sebenarnya ada perbedaan mendasar. Yang pertama, pendidikan Islam adalah pendidikan yang berwarna Islam, yang Islami. Pendidikan agama Islam dimaknai sebagai pendidikan yang mengajarkan tentang apa itu agama Islam. Jadi dibedakan ya, pendidikan Islam itu pendidikan bercorak Islam. Pendidikan agama Islam adalah pendidikan tentang keagamaan Islam. Kok hampir sama toh Pak? Oke, coba kita lihat yang item selanjutnya. Ruang lingkup pendidikan Islam bukan hanya mengajarkan ilmu agama atau ilmu tentang ibadah, melainkan juga menyangkut ilmu-ilmu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan seterusnya yang berpijak pada ajaran Islam. Kalau ruang lingkup pendidikan agama Islam hanya bicara tentang akidah, syariat, sejarah, SKI, serta Al-Quran dan hadis. Yang perlu kalian ingat betul adalah pendidikan Islam adalah pendidikan yang berasaskan Islam, berlandaskan Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Artinya
Kalau kalian belajar biologi atau mengajar biologi ke depan atau mengajar ekonomi, itu tetap bisa disebut sebagai pendidikan Islam. Jika dalam mengajarkan ekonomi, basis yang kalian gunakan adalah basis Al-Quran dan hadis. Jadi pendidikan Islam itu luas sekali, tidak hanya bicara tentang fikih, akidah, sejarah kebudayaan Islam, tidak hanya bicara Al-Quran hadis, tapi semuanya. Dia bisa masuk ke fisika, ekonomi, sosial. Selama yang diajarkan itu berlandaskan Al-Quran dan hadis, mengajarkan ekonomi berdasarkan Al-Quran dan hadis, mengajarkan fisika di situ juga melibatkan Al-Quran dan hadis. Kemudian belajar tentang astronomi juga melibatkan Al-Quran dan hadis, maka dia disebut pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam lebih luas dibanding pendidikan agama Islam.